Yang kedua, yang membuat hidup kita ini berat, menghadapi hidup ini adalah kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita belum menerima apa yang ditentukan oleh Allah dalam hidup kita. Kita lebih banyak gelisah, lebih banyak ngeluh, lebih banyak kesel. Ini orang tidak akan pernah ringan hidupnya ketika menghadapi hidup, karena dia sendiri pun belum berdamai atas dirinya sendiri, dan dia pun belum hidup enak bersama dirinya. Pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu duduk sama orang yang ketika dia belum bicara saja kita duduk tuh enak sama bapak ini, nyaman. Belum bicara nih, baru duduk saja, baru lihat wajahnya saja kita sudah merasa nyaman. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Pernah Pak ya? Ketika dia bicara solusi, ketika dia bicara selalu mengaitkan kepada Allah, ketika dia bicara penuh dengan hikmah, ketika dia bicara penuh dengan kebaikan. Nah, kenapa orang ini bisa membuat kita bahagia walau belum dia bicara? Karena dia sudah merasa enak dengan dirinya sendiri. Dia sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi menular cahaya ketenangan itu kepada diri orang yang di dekatnya. Jadi kuncinya supaya kita bisa buat orang nyaman, kita dulu yang harus nyaman dengan diri sendiri. Jangan mudah jengkel, jangan mudah kesal, jangan mudah marah, jangan mudah memponis, jangan mudah menghukum, jangan mudah menyalahkan. Ini nyaman berdirinya dan banyak syukur. Nah, ini orang yang sudah merasa nyaman terhadap dirinya. Di sisi lain kita juga pernah duduk sama orang enek dan mengenekkan. Kita belum dengar dia bicara, hati sudah enek. Lihat wajahnya saja kita enek, apalagi dia bicara, pasti kata-katanya mengenekkan. Kenapa? Orang itu tidak sedang berdamai dengan dirinya. Dia sendiri saja kesal dengan dirinya. Dia sendiri pun tidak menerima keadaan yang Allah kodokkan pada dirinya. Bagaimana mungkin akan menularkan kebaikan dalam dirinya untuk orang lain? Tidak mungkin. Pasti orang yang enak ini kata-katanya pasti kata-kata yang tidak mengenakkan. Kata-katanya selalu menjerumuskan dan menyesatkan kita. Nah, jadi salah satu supaya hidup kita ini ringan, tidak berat, ayo terima dirimu. Buat tentram dirimu atas dirimu sendiri. Buat dirimu menerima apa yang Allah tentukan dalam hidup kita ini. Nah, mudah-mudahan kita besok pagi bangun ceria gitu. Lihat di sebelah kanan kita masih ada istri kita. Pegang hidungnya, masih bernapas, berarti masih hidup. Lihat anak kita waktu tidur, lihat waktu kita bangun subuh, lihat anak kita. Lihat masih hidup. Kita letakkan tangan di hidungnya, masih ada udara, masih hidup. Alhamdulillah. Tidak usah lihat tabungan, tidak usah lihat duit warung, tidak usah lihat modal. Lihat dulu anak, istri, orang tua sehat. Itulah yang harus kita syukuri. Itu bangun muka klepe, kita bangun muka duit warung, kita bangun muka HP. Mana akan nyaman hidup seperti itu? Maka kalau kita bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, nyaman hidup kita ini, hidup seperti itu. Semangat.
Jangan dibutahkan oleh dunia ini. Hujan lesu pengajian, lemak dah tidur. Iya juga libur. Ikan kita kan begitu Pak, nyengok lawan kita, payo kita pengajian Ustaz Heri. Ay hujan lesunya lah lesu. Lemak dah tidur lah. Mikir gitu. Iya juga. Iya, kita nih harus adil dengan anak istri. Mumpung hujan, kita gunakan waktu bersama keluarga. Pinter. Itu tipu daya. Tipu daya itu. Hanya orang-orang pilihan yang mau bergerak dan melangkah kakinya untuk tetap di sini, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Habis pulang dari sini tenang hati kita. Oh bener nian kata Ustaz itu. Wajar aku sholat tak pernah tenang, karena aku belum yakin ke Allah. Kedua hati aku belum berdamai dengan diriku sendiri. Mulai sekarang aku harus yakin kepada Allah dan harus berdamai dengan diri sendiri. Wah dapat bahagia kita Pak. Tidak heran ada orang diuji dengan musibah, wajahnya tetap senyum, tetap menenangkan, walaupun hatinya bergejolak tapi wajahnya tetap tenang. Mantap. Itu contoh Rasulullah itu tidak pernah berjumpa dengan orang lain kecuali wajahnya cerah. Yang harus kita tiru dari Rasulullah itu sunnahnya Rasulullah berwajah cerah, walaupun wajah kita tidak seganteng Rasulullah. Yang bisa ditiru dari wajah Rasulullah itu cerah. Dan tidak bisa kita menyamakan kegantengan Rasulullah dengan kegantengan kita. Sakit hati kita. Tidak sebanding Pak. Dari tubuhnya, dari ilmunya, dari akhlaknya jauh. Tapi satu yang harus kita pegang, sunnahnya Rasulullah berwajah cerah. Jadi jangan kusut, wajah itu harus cerah. Terutama kita harus pasang wajah itu kepada orang-orang yang terdekat. Anak, istri, orang tua, murid, guru. Jangan ditampakkan wajah itu kesal tuh. Ada kan sering seperti itu kita. Orang yang dengar, orang yang dekat sama kita juga ikut dan nyaman dengan perilaku kita seperti itu. Jadi tidak enak hati kita. Betul tidak? Kesal sama anak, lalu kita aplikasikan, kita sosialisasikan dengan perbuatan kita. Anak tidak mau dekat sama kita, minggir ya. Awas habis sedang marah. Dia tahu kita marah. Nyingkir tuh anak, menjauh. Nah jangan seperti itu. Tidak usah lagi lah seperti itu. Jangan menyiksa dirimu sendiri dan jangan siksa keluargamu dengan perilaku yang seperti itu.